Bab 64. Sasi dan Elkan segera memapah Ibu Rini ke sofa. Sasi, sebaiknya untuk sementara waktu kamu tinggal terpisah saja dengan Renata nak. Ibu takut dia akan mencelakaimu lagi. Kondisi mentalnya juga belum pulih, ujar Ibu Rini, menatap cemas Sasi. Tidak bu, aku tinggal di sini saja. Aku yakin Kak Rena tidak akan seperti itu lagi. Tolak Sasi. Tidak ingin tinggal terpisah. Sasi, ini semua demi kebaikanmu. Ibu tidak ingin Renata kembali berniat mencelakai calon bayimu, bujuknya. Benar yang dikatakan ibu. Sebaiknya kamu tinggal terpisah saja dulu. Setidaknya sampai keadaan Renata kembali membaik. Timpal Elkan. Sasi termenung. Ia memang tidak bisa menjamin kapan kesehatan mental Renata akan kembali pulih. Baiklah, aku akan tinggal terpisah untuk sementara waktu. Sasi pun akhirnya setuju. Siang itu juga Sasi segera mengemasi pakaiannya, dan Elkan mencarikan sebuah apartemen untuknya. Tidak jauh dari kampus mereka. Bagaimana kamu suka? Tanya Elkan seraya membuka kode akses. Sasi memutar pandangannya. Apartemen minimalis itu terlihat nyaman walau tidak terlalu luas. Suka. Terima kasih ya. Kamu mau makan? Atau aku hubungi resto di bawah untuk mengantarnya ke sini? Tawarnya, menatap wajah Sasi yang tampak lelah. Sasi menggeleng pelan. Tidak, aku ingin istirahat saja. Ya sudah, kalau perlu sesuatu hubungi aku, balas Elkan keluar dari apartemen. Sasi mendekat ke arah jendela, menatap lukisan abstrak yang membentang tak berujung. Langit jingga pun perlahan menggelap. Sasi merapihkan pakaiannya. Ini, Sasi meraih figura foto yang dibawanya. Tampak ia, Renata dan sang ibu tersenyum sumringah. Sasi tersenyum tipis. Kebersamaan itu entah kapan terulang lagi. Cepat sembuh Kak. Aku merindukanmu, gumamnya, mengusap bingkai foto itu. Sasi beringsut dari tidurnya, menurunkan selimut yang menyingkapnya. Sasi melebarkan matanya mendengar suara ketukan pintu berulang kali. Siapa sih? Sasi melangkah malas ke arah pintu. Kamu baru bangun, tegur Elkan melihat mata Sasi yang masih menyipit. Kamu tidak masuk kelas hari ini. Masuk kelas. Sasi spontan melirik ke arah jam dinding yang tergantung sudah menunjukkan pukul 7.30. Ya ampun, aku lupa hari ini ada kelas. Masuklah, aku mandi sebentar. Balasnya panik. Segera bergegas untuk mandi. Sementara itu, tanpa disadari gadis muda berambut ikal tengah memperhatikan mereka. Itu tadi Elkan dan Sasi kan? Gumam gadis bernama Karin yang tak lain teman Sasi di kampus. Sejak kapan Sasi tinggal di apartemen? Dan kenapa Elkan datang? Bukannya Sasi punya suami? Batinnya bermonolog. Ia masih ingat jika Sasi yang sedang hamil mempunyai suami. Karin pun yang kebetulan tinggal di apartemen itu pun bergegas pergi menuju kampusnya. Setibanya di kampus, Karin segera menuju kantin, di mana beberapa teman-temannya sedang berkumpul. Hai guys, gue bawa hot news ini, ujar Karin, bergabung dengan teman-temannya. Apa sih lu? Pagi-pagi udah gosip aja. Ih, tapi gue itu beneran bawa berita panas. Kalian tahu enggak? Tadi pagi gue ngeliat Sasi yang ternyata tinggal di dekat apartemen gue dan... Karin menggantung ucapannya. Dan apa? Jangan buat penasaran deh. Dan gue ngeliat Elkan masuk ke sana. Elkan? Terus apa hubungannya? Ya ampun. Kalian inget enggak sih kalau sebelumnya Sasi bilang dia itu punya suami? Dan kalau emang punya suami, kenapa dia izini Elkan bertamu? Aneh kan? Beberapa teman-temannya pun mengangguk setuju. Mereka masih mengingat jika Sasi memang pernah mengatakan ia masih punya suami. Sasi tuh. Jesslyn menunjuk Sasi yang baru tiba di kantin. Tengah berjalan beriringan dengan Elkan. Sasini. Panggil Karin melambaikan tangannya. Aku kesana dulu ya, ujarnya pada Elkan. Sasi pun segera menghampiri teman-temannya.
Kalian udah sarapan? Udah. Ya udah deh, gue juga mau sarapan. Sasi segera memesan seporsi nasi goreng, dan menyantapnya bersama teman-temannya. Wajah lu merona banget sih Sas. Kayaknya lagi kasmaran ini. Ledek Karin. Masa sih? Sasi terlihat bingung. Lu lagi kasmaran sama Elkan ya? Celetuk Jesslyn. Uhuk-uhuk. Sasi sampai tersedak mendengarnya. Ia segera menengguk air di sisinya hingga tandas. Kalian ngomong apa sih? Sasi sedikit salah tingkah. Sas, memangnya suami lu enggak marah kalau lu deket dengan Elkan? Cemburu gitu, sindir temannya yang lain. Sasi terdiam. Dan tadi pagi gue lihat Elkan datang ke apartemen lu. Timpal Karin. Spontan membuat wajah Sasi semakin memias. Ia baru tahu jika Karin tinggal di apartemen yang sama. Gue ke kelas dulu. Sasi menyudahi sarapannya. Segera berdiri dari duduknya. Sas, tunggu. Karin mencekal lengan Sasi. Jadi lu bener pacaran sama Elkan ya? Enggak habis pikir deh lu. Kan masih punya suami dan lagi hamil juga. Cela Karin. Gitu pula dengan yang lain. Langsung menunjukkan tatapan sinisnya pada Sasi. Karin terlonjak saat seseorang menepis tangannya dari Sasi. Elkan. Mereka semua terkejut tampak Elkan berdiri di hadapan mereka. Sasi dan suaminya sudah bercerai. Gue dekat ataupun tidak dengan Sasi. Gue rasa itu bukan urusan kalian. Kalau kalian tetap mengusik hidup Sasi, kalian akan tahu sendiri akibatnya, ancam Elkan. Mereka hanya menunduk takut, melihat tatapan Elkan yang gitu mengintimidasi. Sedangkan Sasi bergegas pergi meninggalkan kantin. Sas, tunggu. Elkan menyusul dan mencekal lengan Sasi. Sebaiknya mulai sekarang kamu jauhi aku, lirih Sasi. Takut jika setelah ini Elkan akan menjadi bahan cemooh di kampus. Karena dekat dengan wanita hamil seperti dirinya. Sasi, kamu enggak perlu dengerin kata mereka. Berapa kali harus kukatakan kalau aku mencintaimu? Tegas Elkan. Dan, ucapan Elkan terhenti saat ponsel Sasi tiba-tiba berdering. Ibu. Sasi segera mengangkatnya. Halo nak, kamu sedang di mana nak? Tanya Ibu Rini di balik telepon. Aku sedang di Kemapus. Memangnya kenapa Bu? Tanyanya. Suara ibu terdengar panik. Kamu harus ke rumah sakit nak. Renata di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit. Baik Bu, aku akan ke sana sekarang. Sasi menutup teleponnya. Ada apa? Elkan menatap wajah Sasi yang tampak panik. Ibu bilang Kak Rena sedang di rumah sakit. Aku harus ke sana sekarang. Jawabnya terbata. Aku antar kamu. Sasi mengangguk. Mereka pun segera menuju rumah sakit. Dengan setengah berlari Sasi menyusuri koridor rumah sakit menuju ruang IGD. Ibu. Panggil Sasi melihat sang ibu yang tengah menunggu dengan cemas di luar ruang IGD. Sasi segera memeluk sang ibu yang tidak dapat lagi menahan air matanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Sasi, mengendurkan peluknya. Ibu Rini hanya menggeleng pelan. Ibu tidak tahu nak. Saat ibu ke kamarnya Renata sudah tidak sadarkan diri. Jelas sang ibu terbata. Tenang Bu, aku yakin Kak Rena akan baik-baik saja. Sasi kembali memeluk ibunya. Seraya berdoa dan saling menguatkan. Tidak lama kemudian seorang dokter wanita keluar dari ruang IGD. Bagaimana keadaan Purti saya dok? Tanya Ibu Rini. Wajah senjanya semakin terlihat panik. Keadaan pasien semakin melemah. Kami harus segera melakukan operasi pengangkatan rahim untuk menyelamatkannya. Jelas sang dokter.